Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kasus yang tidak asing lagi kita dengar, yang sering sekali kita dengar beritanya, baik di media elektronik, ya, kita baca di media cetak, bahkan sering berseliweran di media sosial. Korupsi yang salah satu paling besar di Indonesia adalah kasus Hambalang. Kemudian yang fenomenal itu adalah skandal EKTP, ya, proyek EKTP, yang sebenarnya kita memang sudah memiliki sebuah identitas yang memiliki satu pintu yang dapat memberikan informasi tentang individual seseorang yang accessible. Kemudian ada lagi para menteri yang seharusnya memberikan jalan bagi masyarakat untuk dapat hidup lebih baik, terutama ini menteri sosial yang seharusnya memberikan bantuan, memberikan jalan keluar atas kesulitan yang dialami oleh masyarakat, justru terlibat kasus korupsi. Kemudian masih menteri sosial lagi ini yang baru-baru ini terjadi, yang heboh sekali di masa Covid, yang seharusnya diberikan amanah untuk memberikan bantuan, meringankan beban masyarakat, ternyata tersandung kasus korupsi. Ya, sangat miris sekali. Kenapa? Karena memang salah satu dampak dari kasus korupsi ini adalah terkait dengan kemiskinan. Kemiskinan semakin merajalela. Masyarakat, terutama yang kurang beruntung, bahkan untuk memperoleh sembako itu harus antri seperti ini. Untuk menerima bantuan sosial yang maaf dalam tanda kutip hanya beberapa ratus ribu, harus antri sedemikian rupa, membawa anak kecil dan seterusnya. Ternyata dikorupsi juga. Anak-anak kecil harus ikut membantu orang tuanya mencari nafkah untuk sekedar hidup karena kesulitan ekonomi yang semakin meninggi. Sementara kita lihat para koruptor dengan pikiran yang dimilikinya mengambil sesuatu yang bukan haknya, yang seharusnya mungkin dapat digunakan untuk meringankan beban masyarakat. Sehingga tidak salah juga ada sebahagian masyarakat yang ingin mengajukan hukuman maksimal bagi para koruptor, yaitu hukuman mati. Apa? Supaya ada efek jerah. Karena kalau masih dalam hitungan 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya, mungkin tidak ada efek jerah. Oke. Yang akan kita bahas sekarang salah satunya adalah, jadi apa itu arti dari korupsi? Nah, secara harfiah, korupsi itu artinya adalah busuk. Ya, busuk berasal dari bahasa korupsio. Ya. Menurut Robert Klitgaard, korupsi adalah merupakan tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi dalam jabatannya di suatu negara. Ini kan pejabat ini menyimpang, mana perilakunya itu dilakukan untuk memperoleh keuntungan status atau untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang yang menyangkut atau untuk dirinya pribadi, keluarga dekat, kelompok, atau dengan melanggar aturan yang menyangkut pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Intinya adalah perilaku menyimpang untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya. Sementara menurut KBBI, korupsi adalah busuk. Korupsi berarti busuk, palsu, dalam artian
perilakunya, tindakannya itu seolah-olah memang membantu suatu pihak, tapi ternyata memperkaya diri sendiri. Suap juga merupakan salah satu aktivitas atau definisi dari korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Sekarang bagaimana penyebab korupsi? Kenapa seseorang itu melakukan korupsi? Nah, berdasarkan buku yang dikeluarkan oleh BPKP, yaitu Strategi Pemberantasan Korupsi, ada beberapa aspek yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi. Yang pertama adalah aspek individu, yang kedua adalah aspek organisasi, dan yang ketiga adalah aspek tempat individu dan organisasi itu berada. Kita bahas satu-satu. Aspek individu. Kenapa seseorang itu melakukan korupsi? Karena yang pertama adalah memang sifat tamak. Tidak pernah puas. Ya, sudah diberi penghasilan atau gaji yang besar, masih kurang lagi. Dikasih yang besar lagi, masih kurang lagi. Tidak pernah puas. That's what we call tamak. Ya, sifat tamak manusia. Yang kedua adalah tentunya moral yang kurang kuat. Lalu penghasilan yang kurang mencukupi. Nah, ini berkaitan juga dengan sifat tamak manusia tadi. Meskipun penghasilannya sudah banyak, tapi tetap kurang mencukupi, tetap merasa kantongnya kosong. Ya, oke. Lalu apa lagi? Karena kebutuhan hidup yang mendesak. Nah, ini bisa jadi karena pembahasan kita di materi audit forensik sebelumnya terkait dengan extravagant lifestyle. Ya, apalagi gaya hidup yang konsumtif juga extravagant lifestyle. Ya, untuk mengikuti gaya hidup ini, seseorang memiliki dorongan untuk melakukan korupsi. Atau malas, ya. Malas tidak mau bekerja, tapi ingin berpenghasilan yang besar. Ya, akhirnya melakukan tindakan korupsi. Kemudian tentu saja ajaran agama yang kurang diterapkan. Ya, jadi ketika seseorang itu memiliki keyakinan, memiliki ajaran agama yang kuat dan memang meyakini bahwa segala tindakannya dapat dilihat dan diawasi oleh yang menciptakan, oleh Maha Pencipta, oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tindakan korupsi itu sangat-sangat tidak mungkin dilakukan. Itu dari aspek individu. Bagaimana kalau dari aspek organisasi? Mengapa seseorang itu melakukan korupsi? Yang pertama karena kurangnya keteladanan pemimpin. Justru pemimpin yang memberikan contoh untuk melakukan korupsi. Ya. Satu contohnya adalah pemimpin menggunakan anggaran entertainment misalnya untuk kepentingan pribadinya yang tak ada hubungannya, tidak ada hubungan sama sekali dengan kemajuan atau perkembangan perusahaan. Sehingga hal tadi bisa dicontoh menjadi keteladanan negatif bagi para karyawan. Yang kedua adalah tidak ada budaya organisasi yang benar. Ya, jadi ketika sebuah perusahaan itu tidak memiliki budaya organisasi yang baik untuk pencegahan korupsi, itu peluang terjadinya korupsi relatif lebih besar. Sistem akuntabilitas kurang memadai, kemudian SPI yang lemah, ya itu hampir sama, artinya membuka peluang untuk terjadinya korupsi. Kemudian ada upaya untuk melindungi korupsi, jadi ada entitas itu ketika terjadi korupsi, korupsinya tidak diungkap ke publik tapi justru disembunyikan. Kenapa? Ya karena perilaku korupsi yang terjadi pada perusahaan mungkin akan mengurangi branding dari perusahaan sehingga perilaku korupsi itu disembunyikan. Atau mungkin bisa jadi yang melakukan korupsi adalah pihak yang berkaitan dengan penegak hukum atau pihak yang berwenang di perusahaan sehingga perilaku tersebut disembunyikan. Aspek yang ketiga adalah aspek di mana individu dan organisasi itu berada. Artinya apa? Artinya
ada sistem nilai di tempat itu di mana masyarakatnya itu nyaman, ya, di mana masyarakatnya itu menyanjung koruptor. Kenapa? Yang namanya koruptor tentu duitnya banyak. Nah, ada suatu tempat mungkin yang menghormati orang yang berduit banyak, nggak peduli uangnya dari mana, yang penting apalagi sang koruptornya baik hati ya, suka menyumbang pada masyarakat, bikin jembatan kecil, bikin jalan, perbaiki jalan dan seterusnya, sehingga mereka tersanjung ya, dan mereka dan masyarakat pun menyanjung koruptor. Ada tempat lah bagi koruptor ya, seolah-olah mereka adalah merupakan hero, merupakan pahlawan. Oke, itu tempat di mana koruptor itu berada. Kemudian masyarakat ada yang merasa tidak dirugikan dengan keberadaan koruptor. Ya, padahal kalau mereka berpikir lebih jauh, tentu yang mereka rasakan saat ini itu adalah salah satunya dampak dari perilaku korupsi. Apalagi masyarakat tidak menyadari telah melakukan korupsi. Ya, kadang mereka melakukan tapi tidak sadar bahwa itu adalah merupakan perilaku korupsi. Contoh misalnya adalah kalau dulu itu ketika melakukan perjalanan, pesan tiket maskapai A lalu berangkat dengan maskapai B yang lebih murah, lalu nanti laporan dengan berangkat dengan maskapai A. Kan ada selisih di situ ya. Nah, itu tanpa disadari ya, karena itu kadang-kadang merupakan suatu budaya, kebiasaan yang dilakukan, sehingga menjadi sebuah pembenaran ya. Banyak contoh lagi. Oke, silakan Anda cari ya. Kemudian masyarakat belum menyadari jika korupsi itu bisa diberantas bersama. Kalau seandainya masyarakat menyadari bahwa korupsi itu bisa diberantas bersama, jangan berikan ruang bagi koruptor, jangan hargai mereka ya. Kemudian lakukan pencegahan yang baik secara bersama-sama, tentu akan dapat mengurangi perilaku korupsi. Satu lagi yang signifikan itu adalah kenapa korupsi itu dilakukan ya, karena kualitas regulasi kurang memadai. Kalau memang seandainya korupsi atau perilaku korupsi atau koruptor itu bisa dihukum mati, mungkin saja orang akan berpikir beribu-ribu kali untuk melakukan tindakan korupsi ya. Oke. Jadi korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ada 7 bentuk tindakan pidana korupsi. Yang pertama adalah penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan keuangan negara, kemudian suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Nah, kalau berdasarkan kita mengacu kepada fraud tree, korupsi itu ada suap, kemudian ada pemerasan ekonomi ya atau extortion, kemudian gratifikasi ilegal, dan ada benturan kepentingan atau biasa kita dengar conflict of interest. Kita coba lihat satu-satu. Apa itu suap? Suap adalah merupakan transaksi bisnis untuk memperlancar, mempertahankan, dan meningkatkan bisnis. Ya, kita semua sudah tahu lah apa itu suap ya. Salah satu tujuan utamanya adalah memperlancar proses bisnis. Penyuapan atau bribery itu ditujukan untuk mempengaruhi keputusan ya, mempengaruhi keputusan yang sedang di dalam proses. Namun penyuapan itu tidak harus bersifat, artinya hasil dari penyuapan tersebut tidak harus keputusan dalam hal materi, tapi bisa juga non materi. Contohnya hakim atau jaksa disuap untuk merubah hasil keputusan, untuk meringankan vonis dari seseorang ya, itu suap menyuap.
Yang kemudian kickback. Nah, jadi ada dua dalam yang suap ini, ada dua hal. Yang pertama penyuapan atau bribery, yang kedua adalah kickback. Apa itu kickback? Tendangan balik ya, tendangan balik kalau secara bahasa. Tapi intinya adalah kickback ini dalam penyuapan, dalam suap itu adalah mengikhlaskan dalam tanda kutip sebagian hasil penjualan kembali. Artinya ketika ada pembeli dan penjual dalam melakukan tender proyek misalnya. Nah, si calon supplier itu mengikhlaskan misalnya dari 100 juta, dia ikhlaskan lah penghasilan 100 juta itu mungkin sekitar 20 atau 30% mungkin yang persentasenya itu bisa disepakati. Nah, lalu kemudian dari penghasilan tersebut diikhlaskanlah untuk si panitia dan seterusnya sehingga dia bisa menang tender ya. Oke. Yang kedua adalah pemerasan ekonomi atau extortion. Nah, contohnya adalah apa? Pegawai memaksa vendor untuk memenuhi keinginannya dengan ancaman. Jadi misalnya proyek mengancam si vendor untuk memenuhi keinginannya, misalnya memberikan bagian keuntungan atau hal-hal lainnya dengan ancaman kalau seandainya kamu tidak mengikuti keinginan saya maka proyek tidak diserahkan kepadamu, proyek akan diserahkan ke yang lain. Itu pemerasan namanya ya, dengan ancaman. Kemudian gratifikasi ilegal. Gratifikasi ini cenderung memberikan hadiah tapi ada tujuannya ya, ada udang di balik bakwan. Oke, berikan hadiah pada seseorang, berikan hadiah kepada pejabat, tapi ada catatannya. Nantinya seseorang yang diberikan hadiah tentu ketika ditagih sebuah proyek, maka si yang diberi gratifikasi tadi merasa dalam tanda kutip merasa tidak enak karena dia sudah pernah dikasih hadiah, tentu dia harus memberikan sesuatu atas hadiah yang pernah dia terima. Ya. Gratifikasi ilegal ini biasanya diberikan setelah suatu keputusan. Artinya misalnya setelah dapat proyek, setelah proyek diberikan, nah maka si yang menang proyek tadi memberikan hadiah kepada yang si empunya proyek. Ya, bisa dalam bentuk hadiah jalan-jalan, bisa dalam bentuk materi dan seterusnya. Kemudian benturan kepentingan atau konflik of interest. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya ketika ada pengadaan seorang kepala daerah, misalnya akan ada pengadaan baju seragam lah misalnya, yang paling gampang baju seragam. Nah, kepada siapa proyek ini diberikan? Nah, proyek ini bisa jadi diberikan kepada perusahaan konveksi yang ternyata adalah milik anaknya, perusahaan konveksi milik anaknya. Lalu bersainglah beberapa perusahaan konveksi lain. Nah, ini akan ada benturan kepentingan dari si kepala daerah. Kenapa? Kepentingan pertama adalah dia harus memberikan hasil yang terbaik dari proyek tersebut. Tapi kepentingan yang lain itu adalah dia harus mensukseskan, membuat anaknya bahagia, membuat anaknya berpenghasilan. Artinya antara kepentingan untuk memperoleh proyek yang berkualitas dengan kepentingan untuk membahagiakan anaknya terbentur di situ. Akhirnya ya bisa jadi akhirnya yang menang tender adalah anaknya, meskipun hasilnya tidak sebaik ketika proyek tersebut dikerjakan oleh pihak lain. Oke, jadi artinya ada ketidaknetralan di situ, tidak objektif ya. Harusnya yang terbaik yang menang. Nah, ini bukan yang terbaik yang menang, tapi ya terdekat yang menang. Oke, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.